dalam berbagai pertemuan, seingat saya selalu mengatakan sedari awal pemerintah kelihatan ya, dan tentu saja didukung dengan DPR, memiliki niat jahat lah dalam konteks hukum pidana ya. Dalam hukum pidana itu mens rea itu dilihatnya bukan dari seberapa panjang nawaitunya dibacakan, bukan, tapi dari berbagai tindakan dan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, kan gitu. Itu salah satunya. Saya melihat ada kelalaian-kelalaian atau kemudian kesalahpahaman dalam melihat putusan MK 91 PUU 18 Romawi tahun 2020. Misalnya pidato Presiden dan pidato Pak Menko ya, itu kan sesuka hati memaknai apa itu inkonstitusional syarat. Tidak satu pun kata Presiden pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagi saya pernyataan ini memang terlihat satu tidak memahami konsep putusan MK, kedua bisa saja ini asal jawab kepada publik agar kemudian undang-undang jadi tetap diberlakukan. Karena sepanjang pengetahuan saya, kalaulah kemudian uji formil sebuah undang-undang itu dikabulkan untuk pembatalannya, maka tidak perlu lagi uji material karena satu undang-undang itu sudah dianggap tidak ada lagi gitu ya, atau dibatalkan. Nah, Presiden dan para menterinya seolah-olah kemudian menyampaikan bahwa ini pasal-pasalnya masih aman. Nah, itu logika yang kemudian menurut saya sudah dari awal merupakan bagian dari niat jahat untuk terus menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja. Argumentasi ini tidak serta-merta atau berdiri sendiri ya, ada fakta lain yang membuktikan memang pemerintah berencana mengabaikan putusan 91. Fakta pertama, Menteri Dalam Negeri itu mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 68 tahun 2021 tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91. Judulnya agak menarik, menindaklanjuti putusan 91. Harapan saya kan isinya pelarangan bagi daerah-daerah untuk kemudian membahas peraturan daerah yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ternyata beda, isinya menindaklanjuti putusan MK, tapi materi di dalamnya sama sekali tidak membahas putusan MK. Tapi perintah kepada kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera menyelesaikan peraturan-peraturan daerah yang harus berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi menurut saya agak janggal saja instruksi Mendagri ini keluar setelah putusan 91, tapi memerintahkan seluruh kepala daerah mengabaikan putusan 91 dengan memberi judul menindaklanjuti. Kedua, tiba-tiba keluar PP Bank Tanah. PP Bank Tanah itu keluarnya lebih dari 3 bulan yang dipersyaratkan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri. Jadi misalnya di pasal 185 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu katakan bahwa peraturan pelaksana undang-undang ini wajib dibentuk 3 bulan setelah undang-undang ini ditetapkan. Nah, 3 bulan itu lebih karena PP Tanah itu baru keluar kemarin. Jadi pemerintah itu ya, undang-undang yang dia buat sendiri bersama DPR. Sudah ada indikasi memang melanggar tidak hanya putusan MK, bahkan apa yang mereka bentuk sendiri. Nah, indikasi ini bagi saya tidak baik ya. Di dalam keterangan ahli yang saya sampaikan di MK terkait pengujian Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya menyebutnya tabiat pemerintah dan DPR dalam membuat undang-undang ini mirip legislatif Leviathan ya. Cara
yang barbar dalam membuat undang-undang, semacam monster legislasi lah gitu ya. Di dalam sebuah buku diceritakan soal bagaimana kepentingan pembentuk undang-undang itu seringkali menyengsarakan orang lain. Jadi indikasi itu sudah kelihatan dan semakin terlihat sampai sekarang ya, dengan apa yang dari dulu sepertinya sudah digaungkan oleh teman-teman KOLS ya, teman-teman HTN yang bergabung di KOLS, soal bahwa pemerintah dan DPR sedang merencanakan tetap melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara memperbaiki Undang-Undang P3. Jangan sampai formatnya ini sama seperti kejadian di UI. Rektor itu dilarang rangkap jabatan di dalam statuta UI, lalu pemerintah memilih rektor untuk menjadi komisaris di beberapa BUMN, lalu yang dilakukan adalah statuta UI-nya yang diubah. Kan agak janggal itu. Nah, ini juga terjadi. Undang-Undang Cipta Kerjanya bermasalah karena tidak mengikuti Undang-Undang P3 sebagai turunan dari pasal 20 Undang-Undang Dasar, lalu Undang-Undang P3-nya yang diganti. Nah, ini jadi aneh langkah-langkah pemerintah ini kalau dilihat dari apa yang dimaksud dalam putusan MK. Sebab seingat saya 9 poin amar putusan MK 91 sama sekali tidak ada yang memerintahkan perbaikan Undang-Undang P3, Mas Erlambang. Yang diperintahkan itu adalah perbaikan Undang-Undang 11, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang meminta perbaikan Undang-Undang P3 itu ada di dalam dissenting opinion Hakim Konstitusi. Nah, kalau pemerintah dan DPR mengikuti dissenting opinion, itu artinya melawan amar. Karena dissenting opinion itu tidak dianggap sebagai bagian dari amar. Bagian putusan iya, gitu ya. Nah, artinya ini tidak sah kalau kemudian Undang-Undang P3 dibentuk dengan mempertimbangkan dissenting opinion. Menurut saya DPR dan pemerintah sedang cari masalah saja. Ini waktunya kan agak berdekatan ya dengan protes terhadap perpanjangan masa jabatan yang cukup besar di seluruh Indonesia yang dilakukan mahasiswa. Saya agak berkeyakinan kalau ini dipaksakan, ini akan mengundang gelombang protes dari teman-teman buruh. Jadi agak aneh kalau kemudian di masa-masa yang agak tegang ini, pemerintah dan DPR betul-betul mengabaikan apa yang semestinya mereka lakukan. Jangan-jangan demi kepentingan investor ya, semua cara walaupun berpotensi menimbulkan ketegangan baru, ya akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk menyenangkan hati para investor. Saya masih ingat ya, dulu ada diskusi dengan Apindo. Apindo itu permintaannya sederhana, jangan diganggu-ganggu lagi Undang-Undang Cipta Kerja ini karena isinya sudah bagus. Ya, saya berpikir ini Apindo terlalu semangat ya, tidak memahami putusan MK dan meminta sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal, karena perintah MK kan dari 5 tahapan itu 4 tahapan harus diperbaiki oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Artinya sedari awal undang-undang ini harus diperbaiki. Itu sebabnya menjadi alasan bagi DPR untuk mengubah Undang-Undang P3. Sebab kalau mengikuti Undang-Undang P3, maka bukan tidak mungkin ya Undang-Undang Cipta Kerja ini dari awal lagi dibentuk. Bahkan bisa dikatakan tidak bisa diformat menjadi sebuah undang-undang karena model Omnibus Law dengan berbagai tema itu tidak dikenal di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Saya berharap teman-teman buruh menyuarakan terus ini karena teman-teman akademisi kan bersuaranya beda ruangan, tetapi substansinya saya pikir sama. Mudah-mudahan teman-teman akademisi juga mau turun bersama teman-teman buruh di jalanan, karena biasanya kalau parlemen sudah tidak mendengar, memang parlemen jalanan harus menyuarakan.